Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wa bani adam bil ilmi wal amal. Adana subhanahu wa salam wa famana bi syariatin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu dosa besar yaitu meninggalkan salat. Adapun dosa-dosa meninggalkan salat yaitu ketika kamu meninggalkan sholat subuh, dosanya sama seperti masuk neraka 6.000 tahun. Ketika kamu meninggalkan sholat zuhur, dosanya seperti membunuh 1.000 umat muslim. Ketika kamu meninggalkan sholat asar, dosanya seperti menghancurkan Ka'bah. Ketika kamu meninggalkan sholat maghrib, dosanya seperti kamu berzina dengan orang tua kamu sendiri. Ketika kamu meninggalkan sholat isya, dosanya seperti kamu hidup di dunia tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholat kita selalu terjaga. Amin amin amin. Kita di dunia hanya gara-gara bermain, main HP, menonton TV sehingga kita meninggalkan sholat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penampilan kedua. Selanjutnya penampilan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Fadala bani adam bil ilmi wal amal. Hadana subul salam wa haman syariatin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insani illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa dari sekian banyaknya hamba Allah, masih banyak hamba Allah yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak dari kita yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita melakukan dosa-dosa yang dimana dengan dosa tersebut dapat membentangkan jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak dosa-dosa besar yang dimana Allah Subhanahu wa taala sangat murka orang dosa besar tersebut. Dosa besar yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan kepada kita? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan apapun itu.
Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk menyembah kepadanya, ketika Allah Subhanahu wa taala masih melarang kita untuk menyembah selain darinya, mengapa masih banyak di antara kita yang masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Pernah diceritakan oleh seorang syekh yang dimana di pengajian syekh tersebut beliau mengatakan bahwa ada seorang hafiz 30 juz, dan dimana seorang hafiz 30 juz tersebut ikut dalam peperangan. Di dalam peperangan tersebut, ketika umat muslim memenangkan peperangan tersebut, ia melihat seorang harta rampasan, ia melihat seorang wanita Nasrani, yang dimana ia jatuh hati kepada wanita Nasrani tersebut. Ia adalah seorang hafiz 30 juz, tapi hanya karena ia ingin menikahi wanita Nasrani tersebut, ia ingin menikahi seseorang wanita yang beragama non-muslim, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka wanita tersebut memberikan syarat kepada seorang hafiz Quran tersebut. Apa katanya? Kalau engkau ingin menikah denganku, maka keluarlah dari akidahmu. Janganlah engkau sembah Tuhanmu, tapi sembahlah Tuhanku. Apa kata sang hafiz Quran tersebut? Baiklah, aku akan menyembah Tuhanmu dan meninggalkan Tuhanku. Maka masuklah seorang hafiz 30 juz tersebut ke dalam agama Nasrani. Ia hafal Al-Quran 30 juz, tapi ia mengatakan ia murtad kepada Allah Subhanahu wa taala, ia murtad di dalam agama Islam, maka hilanglah semua hafalan 30 juznya. Bahkan Allah sudah tidak lagi dia hafal, bahkan surah-surah pendek sudah hilang semua di dalam otaknya. Hanya dua ayat saja yang tinggal di dalam otaknya. Ayat apa itu? Yaitu ayat peringatan bahwa ia telah menyekutukan Allah, dan kedua adalah ayat tentang bagaimana pedihnya azab orang yang keluar dari agama Islam. Maka dari itu, betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyekutukannya, betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyembah selainnya. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah, bukankah kita pernah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, alastu rabbukum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka kita semua menjawab, bala syahiduna, pasti, tentu kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Tapi mengapa ketika kita telah lahir di muka bumi ini, ketika kita telah ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kita yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai dari situ, masih banyak sekali dosa-dosa besar, yang dimana dengan dosa besar itu kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita, wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menyembah, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Setelah kita sembah Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembahnya, untuk tidak menyekutukannya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Apa kata Allah? Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Apa maknanya? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita, maka itu tandanya bahwa ketika kita durhaka kepada orang tua kita, itu juga adalah merupakan dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa yang dimana di dunia kita dapat balasannya, peminum khamar, pezina, pemabuk, boleh jadi dia di dunia merasa bahagia, boleh jadi dia di dunia tidak ada azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia di dunia senang dengan hidupnya ketika ia melakukan perbuatan yang tercela, ketika ia melakukan semua perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ia mabuk, ia meminum minuman khamar, maka boleh jadi ia di dunia senang, boleh jadi ia di dunia bangga dengan perbuatan yang dilakukannya. Tapi ada sebuah dosa yang dimana ketika kita melakukan dosa tersebut di dunia balasannya, di akhirat juga kita dapat balasannya. Apa itu? Durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka dari itu kita
seorang anak, janganlah kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Betapa besar pengorbanan kedua orang tua kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita bahwa wala taqul lahum uffin, dan janganlah kita pernah berkata kepada orang tua kita ketika kita disuruh, ketika kita diperintah oleh kedua orang tua kita. Janganlah pernah kita menolak. Kenapa? Bahkan dengan mengatakan kata saja sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika kita membangkang. Di sebuah acara televisi, seorang bapak pernah mengatakan bahwa aku tidak takut meninggalkan anakku di dunia. Aku tidak takut aku jatuh miskin. Aku tidak takut akan apapun yang akan terjadi padaku. Tapi yang aku takutkan adalah ketika anakku besar, ketika anakku telah menentukan jalannya sendiri, lalu ia membantah, lalu ia membangkang, lalu ia durhaka kepadaku. Maka dari itu, janganlah kita durhaka kepada orang tua kita. Kenapa? Karena itu adalah salah satu perbuatan, salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa tadi? Derin. Ya, silakan. Silakan. Masa kalah sama lucu begitu ditunjuk langsung ke depan. Itu. Langsung. Ya, penampilan ketiga yaitu Ririn Marlina. Kita sub juga yang berdiri, guys. Mana? Sini sebelah. Tepuk tangan dulu untuk Ririn Marlina. Ini ambil waktu. Di sini. Ini jepit di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujibu da'wat al-qail fi mukamil ayatil bayinat wa likulli wijhatun wa malliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Salawat tersalam kalau kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat derajat umat manusia menuju alam yang penuh membarakahi itu agama. Ada 3 induk dosa yang masuk dosa besar dan permulaan di dalam dunia ini. Yang pertama, sombong. Orang sombong tidak akan dapat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atau perkara yang diperbuat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juga dalam kitab Sahih Muslim, al-kibaru batarul haq. Kesombongan menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Yang kedua, al-hasad. Orang yang
orang lain atau yang menyepelekan orang lain. Yang ketiga, tamak atau rakus. Tamak atau tidak merasa cukup kepada pemberian Allah, maka Allah akan melaknatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penampilan keempat. Kita beralih lagi ke putranya. Siap? Siapa yang ditulis itu? Oh. Satria. Tadi dia hehehe. Jelas Satria dia tunjuk lagi orang. Satria. Penampilan berikutnya yaitu Satrio Matakiu. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat واطلع بني آدم بالعلم والعمل حدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang memberikan kita kenikmatan serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah yang bermati-matian membela agama kita, yaitu agama Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada bermacam-macam dosa besar di dunia ini. Membunuh itu adalah dosa besar. Bermaksiat juga adalah dosa besar. Bahkan riba juga adalah dosa besar. Tetapi hadirin, ada dosa yang lebih besar dari dosa-dosa besar lainnya, yakni berhaka kepada orang tua. Ketahuilah, ketika kita durhaka kedua orang tua kita, maka Allah akan murka kepada kita, maka kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Sebagaimana di dalam firman Allah, wahnan ala wahnu. Jikalau engkau belum bisa membuat orang tuamu bahagia, maka janganlah sekali engkau menyakiti hatinya. Sebab orang di luar sana yang menelantarkan orang tuanya, banyak orang di luar sana yang menelantarkan orang tuanya, mereka menjadikan orang tuanya sebagai gelandangan di jalan, bahkan tetapi mereka tahu bahawa orang yang selama ini membesarkan mereka, merawat mereka, yang mengajarkan mereka cara berjalan, cara berbicara, yang ini adalah orang tuanya. Tetapi apa yang mereka balas hadirin, mereka hanya melantarkan orang tuanya. Mereka tidak berpikir bahawa orang tuanya lah yang telah bermati-matian
bahkan rela dalam hidup dan matinya. Ia tidak berpikir untuk makan, ia tidak memikirkan untuk minum, bahkan untuk tidur saja dia tidak memikirkan itu. Ada suatu kisah di zaman Rasulullah SAW, ada suatu anak yang ia dalam ibadahnya, yang ia dalam sangat ahli dalam ibadahnya, dia rajin dalam zikirnya, dalam salatnya, dalam puasanya, tetapi saat detik-detik kematiannya, ia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ia tersiksa di dalam sakitnya. Karena apa? Karena ia mendurhakai orang tuanya, ia mendurhakai ibunya. Pada saat dia sehat, ketika ibunya kelaparan, ibunya mendatangi anaknya tersebut untuk meminta makanan, walau hanya sedikit saja, hanya sedikit saja. Tetapi hadirin, apakah anak tersebut memberi makan ibunya? Tidak hadirin. Bahkan anak tersebut hanya mengatakan kepada ibunya, wahai ibu tercintaku, sesungguhnya makanan yang tersisa di dalam keluargaku hanya berkecukupan untuk istri dan anakku. Maka berlinanglah air mata ibu tersebut, dan ibu tersebut sangat kecewa kepada anaknya. Ketika Allah mengazabnya, pada suatu saat dia sakit, di detik-detik kematiannya Allah mengazab dia. Ia tersiksa di dalam sakitnya. Kesimpulan dari kisah tersebut, hadirin, kita dapat mengambil kesimpulan dari kisah tersebut. Janganlah kita sesekali mendurhakai orang tua kita. Janganlah sesekali kita melantarkan orang tua kita, karena kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar dibandingkan dosa-dosa besar lainnya. Marilah kita berbakti kepada kedua orang kita. Jikalau ada orang tuanya yang sudah tiada, yang sudah meninggalkan dunia, maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti doa yang sering kita lantunkan di dalam salat kita setiap hari. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohonkan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu penampilan ke berapa tadi? Kelima pada malam hari ini. Selanjutnya kita pilih lagi dari putrinya. Kenapa ini kayak keras sekali kertasnya? Coba. Manda. Nah, di situ. Mana tadi kertasnya? Oh, Manda. Ya, mana Manda? Siapa? Diri lagi. Diri atau temannya? Kenapa ada di situ? Terpantau. Nah, kenapa keras? Ini putrinya. Ini siapa di sini? Ya, coba gabung di partai lembar ke situ. Siapa? Puji. Siapa? Terus siapa? 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 Ini. Siapa? Sini.
Ya, penampilan ke-6 yaitu Syifa. Silakan. Syifa siapa ini? Syifa Winata Sari. Berbaring ke sana. Ini mau upacara. Silakan deh. Jadi dua pilihan, ada di situ, ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqaqul maqasid wal ghayat. Fadlullah bani Adam bil ilmi wal amal hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Di antara semua makhluk ciptaan Allah, Subhanahu wa Ta'ala terkonsumsi malaikat manusia, tumbuh-tumbuhan, termasuk hidup dan makhluk mati. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa manusialah makhluk yang paling sempurna dalam segi penciptanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Manusia yang diciptakan dalam bentuk sempurna itu akan tetapi manusia yang diciptakan dalam bentuk sebaik-baik tersebut adalah manusia yang tanpa sadar atau secara sadar telah melakukan dosa besar seperti zina, syirik, durhaka kepada orang tua atau memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim adalah salah satu perbuatan riba. Perbuatan riba yang tidak sepantasnya dilakukan oleh manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi materi usahakan disiapkan dengan baik. Selanjutnya kita pilih putranya. Ini beberapa kali ini jadi ada batunya di dalam. 3 lapis. 2. Mana?
Ismail atau mana Ismail? Ini diantara dosa besar adalah rambut berjari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umri dunya walid wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa haqqun mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena kenapa? Cuma kata saja bisa menarik kita ke api neraka. Sebagaimana kita seorang pemuda hitam jidatnya gara-gara dia sering sholat, dia selalu puasa Senin Kamis, dia selalu sholat tahajud pada tengah malam. Namun apa kekurangannya? Dia tidak menghargai kedua orang tuanya. Pada saat dia masuk neraka, pada saat dia dihitung amalnya, lalu dia tertarik ke neraka. Apa katanya? Kenapa saya tertarik ke neraka ya wahai Roh? Karena kenapa kamu tertarik ke neraka? Kamu tidak menghargai kedua orang tuamu. Jangan kita tidak menghargai kedua orang tuanya, kedua orang tua kita. Karena sebagaimana hadis Rasul, ilham menjalah fatamal jannah. Bila kita mengurus kedua telapak kaki ibu kita, maka kita akan mendapatkan surga. Jangan juga kita durhaka seperti orang yang menyanyi, ambilkan bulanmu, itu adalah anak durhaka. Maka ibunya disuruh bulan sangat tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Ismail ini ada bakat terpendam. Baik, kita pilih dari berterinya dong. Sudah siap semua? Mana tuh Mas? Saya belum pilih bagian sini nih. Hah? Aduh. Ya, silakan Deki. Dua pilihan, di situ atau di situ? Mana? Tidak, di situ dulu, di situ persiapkan di situ. Ya, di situ persiapkan di situ. Saya mau pilih lagi. Di situ. Coba kok. Siapa? Tiba. Apa sih? Dia menghindar. Ini. Mana isi tadi? Persiapkan materi di situ.
Saya ini baru datang. Ada orang tua? Mana? Oh, silakan situ Esi. Nah, si Pak Yusuf. Silakan. Mana tadi penjepitnya? Hah? Oh, gitu. Dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah tidak akan mengampuni dosa mereka karena menyekutukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmul shalih wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat fattala bani adama bil ilmi wal amal hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah dosa terbesar di dalam Islam karena kesalahan dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara definitif, syirik adalah perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ancaman dosa syirik terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 48. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan menanggapi dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mempunyai dosa apa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang menyekutukan Allah maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Hadirin sekalian, dosa syirik terbagi menjadi dua bagian, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Pertama, syirik besar adalah perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan sikap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, seperti menganggap bahwasanya ada Tuhan selain Allah, menyembah berhala, dan ketika seseorang meminta doa atau munajat kepada selain Allah seperti ke pohon keramat, memasang sesajen di sungai, ke gua dan sebagainya. Yang kedua yaitu syirik kecil, syirik kecil artinya menyandarkan kejadian kepada selain Allah, seperti contoh ketika seseorang menyatakan bahwa jika tidak ada dokter itu sudah pasti saya akan mati. Syirik kecil itu berbentuk riya, dan melakukan ibadah-ibadah itu hanya karena ingin dipuji atau ingin dipandang baik oleh orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadli. Coba silakan langsung Fadli maju ke depan, bawa bolanya. Silakan Fadli. Tepuk tangan dulu untuk Ustaz Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa talabani adam bil ilmi wal amal hadana subul salam wa afamana bi syariatin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, di antara dosa besar yang diperingatkan oleh Allah oleh Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis, Ijtanibu, jauhilah oleh kalian as-sab'al mubiqat, 7 hal yang membinasakan. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua adalah sihir, dan yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan sesuai hak yang pantas dibunuh. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas dosa tentang membunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain dan membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Quran surah Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Man yuktil mu'minan, barang siapa yang membunuh orang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Quran surah An-Nisa ayat 93. Dan dalil ini menjelaskan bahwasanya membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah untuk dibunuh, mau itu muslim ataupun non muslim, adalah salah satu dosa besar yang diantara dosa-dosa paling besar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pilih kita sepertinya. Mana yang berdiri, ada yang sudah siap? Sebentar, jam 12. Nah ini dia. Nah, siapa yang di situ? Dia jatuh di mana? Jatuh di mana dia ini? Terus siapa yang duduk di situ sebelumnya? Putri. Siapa? Coba. Bagian sini belum. Karena dia. Ini kamu yang kena. Tepuk tangan dulu untuk Nadia. Silakan Nadia. Ya, kita pilih memang dari putranya seperti langsung saja begitu Nadia tutup ininya langsung ke putranya. Silakan cepat Nadia waktu ini. Ya, sudah siap? Apa bagian mana yang belum kena giliran itu? Oh, bagian sini. Koreasta. Baik. Silakan. Cepat, jangan lama Nadia. Kamu.
Habis Nadif hilang dulu. Dosa yang paling besar di antara yang dosa besar di antara yang paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Fattala bani Adam bil ilmi wal amal hadana subul salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Az-Zahabi mengatakan bahwasannya dosa besar adalah salah satu perbuatan yang akan mendapatkan hukuman di dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW ijtanibu sab'al mawaqati, jauhlah oleh kalian 7 dosa besar yang dapat membinasa. Faqalu, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mahia, apa dosa besar tersebut? Apa dosa besar tersebut itu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, asyirku billah, syirik kepada Allah, wa syihru, dan sihir, wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa, allati harramallahu, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa bil haqqi, tanpa alasan, wa aklur riba, dan memakan riba, wa aklul mala yatimi, dan memakan harta anak yatim, wa tawalli yauma zafi, dan lari dari peperangan, wa qasful musanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita muslim yang baik melakukan zina. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari penjelasan hadis Nabi di atas tadi, bahwasannya salah satu dosa besar adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan yang benar. Salah satu hak manusia adalah hak hidup. Oleh karena itu, marilah kita menghargai hak tersebut. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gilang Maulana. Apa judulnya? Dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Faddala bani Adam bil ilmi wal amal hadana subul salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita mampu berkumpul di tempat yang insyaallah berkah kali ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala adullukum ala asbaril kabair."
Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar dari dosa yang besar? Apa itu ya Rasulullah? Jika membunuh itu dosa besar, memakan riba itu dosa besar, lari dari peperangan itu dosa besar. Tapi ada dosa yang terbesar dari dosa yang besar. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita terbebas dari syirik. Yang kedua, hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Insyaallah kita tidak durhaka. Yang ketiga, syahadatul zur, kesaksian palsu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Abu Jahal, Abu Lahab itu musyrik karena dia melakukan syirik. Dia minta kepada selain Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Sejahat-jahat orang muslim di zaman jahiliyah, dia masih menyembah Allah. Hanya saja di samping menyembah Allah, dia menyembah Tuhan lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'budullah, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, hukukul walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, insyaallah anaknya kelak akan durhaka kepada dirinya. Maka jangan pernah kita durhaka kepada orang tua. Kalau saja kita sempat durhaka, lalu dia meninggal dunia, walaupun sudah meninggal dunia, kita masih bisa berbakti. Yang pertama dengan doa, yang kedua dengan sedekah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wahnan ala wahnin. Kalau belum bisa kita bahagiakan orang tua kita, maka jangan pernah kau sakiti dia. Mereka hanya ingin melihat kau pakai baju koko, pakai sarung, lalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dibukanya pintu, oh, anakku meleleh air matanya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ada satu perbuatan yang pasti dosanya dirasakan di dunia. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua, dia akan dapat di dunia dan di akhirat dia juga dapat lagi. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, orang yang durhaka kepada orang tua itu adalah penyakit turun temurun. Kalau kita durhaka kepada orang tua, niscaya anak kita akan durhaka kepada kita. Yang terakhir adalah penyebab terbesar yang akan menghalangi kita, penyebab terbesar yang akan menghalangi seseorang untuk mendekat taufik Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perhatikan, jadi dalam menyampaikan materi dakwah itu ada beberapa macam metode dalam penyampaian. Bisa langsung mengangkat ayat, bisa langsung mengangkat hadis, bisa juga langsung mengangkat judul. Kalau judul itu biasanya memakai metode PHBI. Ya, ketika sudah mengungkapkan judulnya, apa pengertiannya, kemudian kenapa dan bagaimana. Ya, seperti ketika misalkan menjelaskan tentang puasa, apa itu puasa, bagaimana dalam menjalankan ibadah puasa, dan kenapa harus berpuasa, dan apa ancaman bagi orang yang tidak berpuasa. Jadi begitu, kalau judul dulu yang diungkapkan itu, maka modelnya dia PHBI. Bisa juga diselipkan ayat Al-Quran, hadis. Ada metode dakwah yang lebih simpel lagi, namanya dakwah bil kisah. Jadi kisah yang disampaikan baru nanti dicarikan apa hikmah. Saya barusan buka-buka ini artikel, ini kisah, perhatikan, ini bisa terkait tentang judul malam ini, kisah. Jadi bisa langsung dulu menyampaikan kisah. Dan bagusnya kalau kisah yang disampaikan, metode kisah itu satu kali saja kisahnya dibaca itu sudah bisa langsung diceritakan ulang.
Ini saya baca kisahnya menarik. Ini kisah dua orang pemuda yang datang menghadap kepada Umar bin Khattab. Jadi dia datang ke Umar bin Khattab, yang satunya sudah terikat, yang satunya terikat, yang satunya tidak terikat. Datang kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat yang terikat ini. Kemudian Umar bertanya, ada apa ini? Apa kata pemuda yang tidak terikat itu? Wahai Umar, ketahuilah bahwa pemuda ini telah membunuh bapak saya. Saya minta keadilan. Maka Umar bin Khattab tanya dulu kepada pemuda itu, pemuda yang terikat itu, bagaimana ceritanya? Coba sampaikan kepada saya kronologinya. Apa kata pemuda tersebut? Wahai Umar, saya ini sedang dalam perjalanan yang jauh. Tiba-tiba unta yang saya tunggangi itu, ketika saya istirahat tertidur, begitu saya terbangun, saya sudah tidak mendapati lagi unta saya. Begitu saya cari, ternyata ada di dalam perkebunan orang, sedang memakan tanaman. Maka agar supaya unta saya itu tidak memakan lebih banyak, maka saya lempar batu supaya kuda saya bisa pergi. Namun ternyata tanpa disadari, ternyata batu yang saya lemparkan ternyata mengenai kepala bapak orang ini, akhirnya meninggal dunia. Makanya saya serahkan saja hal ini kepadamu wahai Umar, wahai Khalifah, apapun keputusannya saya terima. Apa kata Umar bin Khattab? Ketahuilah bahwa hukuman bagimu adalah kisah, karena kamu telah membunuh orang. Jadi ini bahayanya dosa yang satu ini, dosa membunuh ini. Jadi dosa ini, jadi dalam menyampaikan kisah itu bisa sebentar berjalan langsung dijelaskan poin-poinnya, bisa juga diselesaikan dulu kisahnya, nanti setelah kisahnya berakhir baru diungkapkan apa hikmahnya. Jadi bahaya dari kisah, atau bisa langsung diselesaikan dulu kisahnya, seperti langsung di ini. Apa kata Umar bin Khattab? Hukumannya adalah kisah, karena kamu telah menghilangkan nyawa orang lain. Entah sengaja atau tidak, kamu telah menghilangkan nyawa orang lain. Maka ini hukumannya adalah kisah. Maka apa kata pemuda tersebut? Baiklah, saya terima, tetapi bisakah saya kembali dulu untuk melunasi utang saya? Saya punya utang di kampung, dan saya ingin minta keringanan, bukan supaya tidak dihukum kisah, tetapi agar supaya saya balik dulu membayar utang saya, karena ini utang harus dibayar. Saya balik, baru saya balik lagi ke sini untuk menerima hukuman saya. Apa kata Umar bin Khattab? Apa jaminannya bahwa kamu akan kembali ke sini? Kamu ini orang yang jauh, tidak ada juga yang kenal kamu. Bagaimana kalau kamu kembali? Apa yang menjadi jaminan?